Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kakak-kakak dan teman-teman semuanya tidak bosan mendengar suara saya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Ra.One. Film ini dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Anubhav Sinha dan dibintangi oleh Mr. Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, dan juga Arjun Rampal. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang kisah karakter game yang memasuki kehidupan manusia. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilahkan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Lucifer. Film ini diawali dengan menampilkan seorang presenter yang mempromosikan tentang teknologi terbarunya, yaitu dengan seluruh pancaran gelombang yang berada di sekitar mereka. Teknologi ini dapat melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, dan juga kita bisa menyentuhnya. Dan kita diperlihatkan suatu adegan dalam game yang menampilkan tokoh antagonis yang bernama Lucifer. Setelah pertarungan yang epik dan dibumbui sedikit drama romantis, ternyata itu semua hanyalah mimpi dari anak tokoh utama kita, yaitu bernama Pratik. Dan saat itu dia ketiduran saat belajar di sekolahnya. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan yang ceroboh, yaitu bernama Shekhar yang diperankan oleh Mr. Shah Rukh Khan. Dengan tampangnya yang menyerupai ilmuwan, tak banyak yang sadar kalau sebenarnya dia adalah seorang desainer game dan telah menunjukkan sejumlah gagasan besar terhadap perusahaan yang memperkerjakannya. Saat berada di kantornya, bosnya memberikan Shekhar kesempatan terakhir untuk mengembangkan permainannya karena permainan yang perusahaan mereka luncurkan sebelumnya tidak laku di pasaran. Di malam hari saat Shekhar dan keluarganya makan malam, dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia akan membuat suatu game baru. Namun anaknya menolak dengan mengatakan bahwa dia ingin game yang pemeran antagonisnya lebih kuat daripada pemeran protagonis. Pratik ngambek kepada ayahnya setelah dia merasa bahwa ayahnya tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Diikuti oleh istri Shekhar yang bernama Sonia yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Keesokan harinya, saat mengantar anaknya ke sekolah, Shekhar berjanji kepada Pratik bahwa dia akan membuatkan game dengan karakter antagonis atau penjahat yang lebih perkasa dari karakter protagonis atau penegak keadilan. Shekhar dan timnya mulai mengerjakan karakter yang diminta oleh anaknya. Mereka kemudian memutuskan bahwa nama penjahatnya adalah Ra.One, yang merupakan singkatan dari Random Access Version 1. Dan untuk pahlawan atau karakter protagonisnya yaitu G1 atau singkatan dari The Good One. Lalu salah satu rekan dari Shekhar kemudian menggunakan wajahnya sebagai model untuk tokoh protagonis. Sedangkan untuk tokoh antagonis dibuat untuk tidak memiliki wajah. Setelah karakter protagonis dan antagonis terbentuk, Shekhar kemudian memperkenalkan HART, yaitu singkatan dari Hertz Amplifying Resonance Transmitter, yang merupakan sumber dari kedua tokoh itu. Sedangkan gamenya sendiri berisi 3 level, dan di level terakhir menjadi satu-satunya level di mana salah satu karakter dapat dibunuh. Dengan syarat HART terpasang di tubuh salah satu karakter. Dan di level terakhir ini pula,
Setiap karakter akan mendapatkan satu senjata dengan satu peluru yang digunakan untuk membunuh karakter yang lainnya. Setelah itu, Pratik kembali kecewa melihat ayahnya karena ayahnya menyerah begitu saja dengan seorang copet yang bahkan tidak melebihi tingginya. Di sisi lain, tim Shekar menguji karakter antagonis mereka untuk yang terakhir kalinya. Namun, saat tes itu dilakukan, terdapat gangguan yang tak biasa dan mereka tidak memperdulikannya. Saat peluncuran game itu sedang diselenggarakan, salah satu teman atau anggota tim dari Shekar yang mendemonstrasikan pertarungan antara Ji-wan melawan Ra-wan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak memperdulikannya karena tepuk tangan penonton yang sangat meriah. Pratik yang sangat menyukai game itu bersikeras untuk segera memainkannya. Dia login dengan menggunakan ID name Lucifer dan berhasil menuju level kedua. Sementara Pratik sedang bermain, hadirin yang lainnya mengadakan pesta. Permainan Pratik terpaksa dihentikan setelah salah satu tim Shekar menyuruh Pratik untuk pergi ke orang tuanya. Ra-wan yang mempunyai Artificial Intelligence atau AI marah karena Pratik dengan ID name Lucifer telah melangkah sejauh ini. Dia juga memutuskan untuk memburu Lucifer ke dunia nyata, lalu membunuhnya. Ra-wan kemudian menggunakan teknologi nirkabel untuk memasuki dunia nyata, lalu membunuh salah satu rekan dari Shekar. Shekar yang mengetahui hal itu buru-buru pulang untuk memberitahu anaknya. Namun di perjalanan dia dicegat oleh Ra-wan. Untuk melindungi anaknya, Shekar mengatakan bahwa dia adalah Lucifer. Lalu Ra-wan membunuhnya. Ra-wan yang cerdas membuat kematian Shekar sebagai kecelakaan. Istri Shekar yaitu Sonia sangat terpukul setelah kematian suaminya. Sementara itu, Pratik menyadari bahwa Ra-wan telah hidup kembali dan Ra-wan juga bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dia kemudian pergi ke perusahaan tempat ayahnya bekerja dan memberitahu salah satu rekannya untuk membawa Ji-wan ke dunia nyata. Saat proses penghidupan Ji-wan sedang dilaksanakan, rekan ayah Pratik menyuruhnya untuk pergi karena Ra-wan telah menyadari keberadaannya. Setelah terjadi kejar-kejaran di jalan raya, secara mengejutkan Ji-wan datang untuk menyelamatkan Sonia dan juga Pratik. Alhasil, Ra-wan dan Ji-wan kemudian bertarung. Dalam pertarungan itu, Ji-wan membuat tabung gas yang berada di belakang Ra-wan meledak, yang mengakibatkan Ra-wan mati sementara. Ji-wan mengambil heart yang dimiliki oleh Ra-wan. Lalu Ji-wan juga menemani Sonia dan Pratik untuk pergi ke Mumbai. Saat berada di Bandara Mumbai, salah satu preman lokal membuat ulah kepada Sonia dan juga Pratik. Alhasil, Ji-wan menghajar preman itu beserta anggotanya. Lalu saat berada di rumahnya, Sonia melihat foto Shekar bersama dirinya. Ji-wan datang, lalu dia mengungkapkan pepatah yang telah diprogram Shekar untuk dirinya. Sonia kemudian menyuruh Ji-wan untuk tidak menghapus pepatah itu, meskipun itu tidak dimengerti oleh Ji-wan, karena bagi dirinya, Shekar adalah segalanya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ji-wan telah dapat beradaptasi dengan kehidupan manusia pada umumnya, dan secara tidak langsung Ji-wan telah menggantikan sosok Shekar di mata Sonia.
Di suatu hari, Pratik mencoba untuk memainkan suatu game menggunakan kostum yang terhubung ke tubuh Jiwan. Alhasil, Jiwan melakukan sesuatu yang aneh juga membuat Sonia panik. Di sisi lain, Rawan telah bangkit kembali. Dia mengambil bentuk model yang terpampang di tepi jalan. Dengan menggunakan tubuhnya yang baru, Rawan pergi ke bos Sekar dan menanyakan di mana keberadaan Lucifer. Rawan lalu menggunakan rangsangan listrik untuk memindai ingatan dari bos Sekar ini, karena dia tidak mau mengungkapkan keberadaan anak Sekar di mana. Di sisi lain, Jiwan mengungkapkan kepada Sonia bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Rawan adalah dengan melawannya, walaupun peluang yang mereka miliki hanya sedikit. Sonia kemudian menyetujui untuk melawan Rawan. Keesokan harinya, Sonia membawa Jiwan untuk pergi ke suatu pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh teman Sekar. Dan di tengah-tengah pesta itu, Sonia kembali dibuat terkejut oleh Jiwan dengan tariannya. Sebagai informasi aja, lagu yang dinyanyikan di penampilan Jiwan ini adalah lagu yang berjudul Camak Calo. Dan lagu ini dinyanyikan oleh salah satu artis terkenal di Hollywood, yaitu Akon. Menjelang pesta itu berakhir, Rawan menggunakan wujud Sonia untuk menculik Pratik. Lalu, Rawan menyuruh Jiwan untuk mengembalikan heartnya kembali. Rawan juga mengungkapkan bahwa dia telah mengirim Sonia yang asli ke kereta rusak yang sedang melaju dalam keadaan terhipnotis. Tanpa pikir panjang, Jiwan langsung bergegas menuju kereta yang melaju itu. Dengan aksi heroiknya, dia berhasil menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di kereta itu, termasuk Sonia. Jiwan setelah itu berjanji kepada Sonia akan menyelamatkan putranya. Lalu Jiwan bertarung dengan Rawan. Dengan bantuan Pratik, Jiwan berhasil mencapai level ketiga. Jiwan berhasil menipu Rawan untuk menembaknya tanpa adanya heart di tubuhnya. Lalu Pratik datang dan dia memasangkan heart yang asli ke tubuh Jiwan. Rawan marah dan menciptakan 10 salinan dirinya sendiri yang membuat Pratik tidak bisa menentukan mana Rawan yang asli. Jiwan mengatakan bahwa dia mempunyai berkas pepatah terakhir dari ayah Pratik, yaitu jika kamu bergabung dengan kekuatan jahat, bayangannya akan selalu mengikutimu. Mereka kemudian menyadari bahwa Rawan yang asli memiliki bayangan. Lalu Jiwan menembaknya dan Rawan hancur berkeping-keping. Jiwan yang menyadari jika kepingan itu jatuh ke tanah, Rawan akan hidup lagi. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri dengan membuat potongan-potongan dari Rawan itu jatuh ke tubuhnya. Di saat-saat terakhirnya, Jiwan mengatakan kepada Pratik bahwa ayahnya sangat menyayanginya dan akan selalu bersamanya. Setelah mengatakan hal itu, Jiwan hancur menjadi bubuk hitam dan meninggalkan heart yang dimilikinya. Pratik mengambil
Hal itu dengan harapan dia dapat membawa kembali Jiwon ke dunia nyata. 6 bulan kemudian, Pratik kembali ke London bersama ibunya. Dan benar saja, Pratik dapat membawa kembali Rawan ke dunia nyata.